Halo semuanya, bertemu lagi di video pembelajaran bersama saya Bagus Aldian, mahasiswa S1 jurusan Akuntansi Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit belajar mengenai analisis keuangan. Di sini kita akan berfokus pada analisis profitabilitas sebuah perusahaan. Perusahaan apa itu? Yap, gimana? Udah tahu? Perusahaannya adalah PT Harum Energi. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di sektor atau di bidang pertambangan, terutama komoditas batubara, dan sudah berdiri sejak tahun 1995. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk kepada pembahasan. Baik, masuk kepada pembahasan yang pertama. Di sini terdapat tabel yang berisikan rasio-rasio dari analisis profitabilitas PT Harum, di mana terdapat gross profit margin, net profit margin, operating profit margin, return on asset, dan juga return on equity. Mari kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama adalah gross profit margin. Pada rasio ini, selama periode 2017 hingga 2019, PT Harum cenderung mengalami penurunan dalam kemampuan pengelolaan biaya pokok penjualan dengan efisien untuk menghasilkan laba kotor yang tinggi. Namun pada tahun 2021, perusahaan mampu memaksimalkan kondisi setelah pandemi dengan meningkatkan produksi batubara, sehingga mampu mencetak peningkatan pendapatan sebesar 113% yang menyebabkan gross profit margin mereka naik menuju 52%. Kemudian untuk net profit margin, selama 5 tahun terakhir PT Harum bisa dikatakan mengalami kenaikan, terutama pada tahun 2020 sebesar 30% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menetapkan harga produk dan juga pengendalian biaya cenderung menuju ke arah yang lebih baik selama 5 tahun terakhir. Untuk operating profit margin, PT Harum juga mengalami kenaikan walaupun pada tahun 2019 mengalami penurunan. Namun pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan yang signifikan yang mengartikan bahwa perusahaan mampu untuk mendapatkan laba sesungguhnya sehingga mampu memenuhi beban operasi seperti biaya bahan baku dan juga gaji dengan lebih efisien. Beralih kepada return on asset atau ROA, PT Harum bisa dikatakan mampu mengelola atau memanfaatkan aset untuk memperoleh laba dengan baik. Walau memang terjadi penurunan pada tahun 2019 yang diakibatkan oleh adanya penurunan jumlah aset yang dimiliki, PT Harum mampu recovery pada tahun-tahun berikutnya, yakni pada tahun 2020 dan juga tahun 2021. Sama seperti return on asset, pada return on equity PT Harum, perusahaan mampu untuk memaksimalkan modal untuk mendapatkan laba. Selain itu, perusahaan dipandang mampu memberikan pengembalian yang layak yang diperoleh oleh para pemegang saham dari bisnis dan juga dari pendapatan perusahaan. Baik, bisa kita lihat di grafik di atas bahwa garis biru merupakan indikator dari PT Harum dan juga garis oranye merupakan indikator dari perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama. Bisa dilihat bahwa PT Harum sangat baik pada rasio gross profit margin yang menandakan bahwa perusahaan Harum lebih efisien dalam memproduksi dan menghasilkan laba daripada para kompetitornya. Hal ini juga menunjukkan bahwa PT Harum mampu menjalankan kegiatan operasionalnya secara baik. Namun, hal yang harus diperbaiki oleh PT Harum adalah terkait dengan return on asset dan juga return on equity, di mana tergolong masih sangat jauh dari para kompetitornya. Perlu adanya perencanaan yang lebih baik dalam mengelola aset dan juga ekuitas yang dimiliki untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin. Baik, mungkin itu saja sedikit pembelajaran terkait dengan analisis profitabilitas pada PT Harum. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Damamen, ciao.